bijak dalam bermedia sosial, tujuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Fakta pengguna sosial media di Indonesia berdasarkan data WIAR Sosial pada awal 2019 menyimpulkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta orang. Kemudian generasi milenial menguasai pengguna media sosial di Indonesia. Generasi milenial atau generasi Y adalah generasi yang lahir di tahun 1980 hingga tahun 1995. Mereka tumbuh di dunia yang telah mahir menggunakan media sosial dan juga smartphone, sehingga otomatis mereka sangat mahir dalam teknologi. Kaum pria mendominasi pengguna media sosial di Indonesia. Dan rata-rata orang Indonesia mampu menghabiskan waktu hingga 3 jam 26 menit untuk beraktivitas di media sosial dalam sehari. Beberapa tahun terakhir ini, media sosial yang ramai digunakan oleh warganet Indonesia yaitu WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Kemudian, langkah bijak dalam bermedia sosial. Yang pertama, jangan mudah percaya pada informasi yang disebarkan. Sebagai pengguna media sosial yang bijak, alangkah baiknya jangan membagikan informasi yang diperoleh secara sembarangan dan lebih baik melakukan pengecekan kembali informasi yang kita peroleh di media sosial. Yang kedua, filter atau saring informasi yang akan dibagikan. Jangan membagikan konten atau informasi yang bersifat mengandung pornografi, sara, hoax, karena dari tindakan tersebut akan memberikan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, orang yang terbukti melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi berupa kurungan penjara dan denda sesuai dengan pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A ayat 1 dalam UU ITE. Nomor 3, jaga etika dalam bermedia sosial. Hargailah orang lain jika dirimu ingin dihargai, dan memberikan komentar maupun tanggapan positif yang sifatnya membangun terhadap konten yang dibagikan, supaya konten tersebut bisa mengalami perubahan menuju pada nilai-nilai positif yang sekiranya bisa memberikan edukasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hoax. Apa itu hoax? Hoax merupakan informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hoax tidak sama dengan rumor, ilmu semu, berita palsu, maupun April Mop. Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah. Jenis konten yang dijadikan sebagai hoax. Yang pertama adalah agama, politik, etnis, kesehatan, bisnis, peristiwa ajaib, bencana alam, penipuan, dan kriminalitas. Kemudian hoax dapat disebarkan dalam bentuk yang pertama ada yang dalam bentuk narasi, kedua foto atau gambar, ketiga video, keempat meme, dan yang terakhir adalah media massa. Dampak dari hoax. Yang pertama adalah menimbulkan perpecahan, kedua menurunkan reputasi seseorang, ketiga tidak lagi percaya pada fakta, keempat menimbulkan opini negatif, kelima merugikan masyarakat. Baik, untuk yang selanjutnya ini adalah contoh hoax. Masih ada yang ingat dengan anak ini? Ini adalah seorang anak yang dipercaya pada zaman dahulu memiliki batu yang ajaib bisa menyembuhkan penyakit melalui batu yang dicelupkan pada air untuk dikonsumsi. Ya, benar sekali. Namanya adalah Ponari. Nama lengkap bocah ini adalah Muhammad Ponari. Pada tahun 2009, dia sempat menghebohkan masyarakat Indonesia karena mampu menyembuhkan berbagai penyakit dengan menggunakan batu saja. Dia mendapatkan julukan yaitu Dukun Cilik Ponari. Batu tersebut menghasilkan panas karena saat Ponari temukan, batu tersebut telah tersambar oleh petir dan dia mencelupkan batu tersebut ke dalam air. Kebetulan, saat itu ada tetangga yang sedang sakit. Ternyata setelah diminum, tetangganya langsung sembuh. Selang beberapa hari,
Informasi tersebut menyebar dengan cepat. Banyak warga yang berbondong-bondong dengan untuk menemui ponari yang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit melalui batu ajaibnya. Karena banyaknya orang yang datang ke rumah ponari, akhirnya orang tua ponari memasang tarif yang mau berobat ke ponari untuk dimintai biaya pengobatan. Sang dukun cilik ini cukup hanya mencelupkan batu saja ke dalam air minum pasien. Sang dukun cilik ponari pun sempat diliput oleh TV lokal, sehingga ponari menjadi sangat terkenal pada saat itu. Pasiennya menjadi bertambah banyak setiap hari yang datang ke tempatnya, dari praktik pengobatan hingga mendapatkan pendapatan miliaran rupiah dalam pengobatan mencelupkan batu ke dalam air minum. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu kita seputar cyberbullying. Perkembangan teknologi telekomunikasi sangatlah pesat, mempengaruhi seluruh teknologi, terutama di bidang IT. Jika dulu ada pepatah atau peribahasa mengatakan mulutmu harimaumu, itulah yang selalu disampaikan oleh orang-orang tua kita ketika mendidik kita agar kedepannya menjadi orang yang lebih baik. Akan tetapi di teknologi sekarang ini, perkembangan zaman sekarang ini, hal itu sudah sangat jarang ditemukan, terutama pada kegiatan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena mudahnya mengakses seluruh sistem informasi yang kita butuhkan itu sangat dimungkinkan, sebesar kemungkinan 99% kita dapatkan seluruh informasi yang kita butuhkan dari internet. Nah, berkaitan dengan cyberbullying ini merupakan tindak kejahatan atau perundungan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain melalui banyak cara, terutama di bidang IT. Cyberbullying yaitu bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Seperti yang saya sampaikan tadi, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi seluruh perkembangan yang ada di dunia saat ini, terutama di bidang IT, seperti halnya media sosial, platform chatting, dan platform bermain game. Itu semua dapat digunakan sebagai alat perundungan untuk memojokkan atau membuat seseorang menjadi, ya bisa dikatakan mentalnya turun, atau kemungkinan besarnya terjadi adalah mungkin dapat mengakhiri hidupnya sendiri atau bunuh diri gitu ya. Yaitu apabila orang-orang yang menjadi sasaran cyberbullying tidak memiliki mental yang cukup. Nah, cyberbullying adalah perilaku agresif yang dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindak tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental. Jadi, cyberbullying ini terjadi ketika seseorang memojokkan orang lain, atau bisa dikatakan hal ini dalam suatu kelompok itu terdapat beberapa orang yang memojokkan satu orang hanya demi kepuasan pelaku. Selanjutnya ada cyberbullying. Cyberbullying berupa yang pertama, menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Ini sering kita jumpai, sering kali terjadi di beberapa media sosial, di mana seseorang yang tidak menyukai orang lain atau tidak menyukai teman gitu, tidak menyukai orang terdekatnya,
atau mereka memiliki masalah pribadi sehingga mereka memposting foto-foto ataupun menyebarkan berita bohong terkait orang yang dibenci olehnya. Yang kedua, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, hal ini masih sering terjadi jika seseorang tidak menyukai orang lain atau memiliki masalah pribadi. Terkadang orang tersebut akan mengirimkan sebuah ancaman kepada sasarannya. Selanjutnya, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial. Nah, hal ini sangat merugikan karena apa? Ketika kita menuliskan suatu kata pada kolom komentar media sosial, hal itu akan dapat dilihat oleh orang banyak atau orang umum di media sosial. Itu sangat merugikan bagi orang yang menjadi sasaran cyberbullying. Terakhir, memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Nah, ini seperti yang poin nomor 1 tadi, jika seseorang tidak menyukai orang lain, itu biasanya akan memposting atau menyebarkan berita bohong terkait dengan orang yang dia tidak sukai atau sasarannya. Yang ketiga ada trolling. Trolling yaitu pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruang obrolan, atau game online. Sama halnya dengan mengirim pesan berupa ancaman yang menyakitkan, itu melalui platform chatting secara privasi mungkin. Hal ini sangat merugikan ya bagi orang yang mengalaminya. Terus yang keempat ada mengecualikan anak-anak dari game online, aktivitas, atau grup pertemanan. Ini efek dari cyberbullying, yaitu kita bisa dikucilkan, dikecualikan dari kelompok kita karena sebaran berita bohong yang telah menyebar luas di ranah IT. Hal ini bisa terjadi pada jejaring game online, aktivitas, atau grup pertemanan. Yang kelima, ada menyiapkan atau membuat situs atau grup chat, room chat, yang berisi kebencian tentang seseorang atau dengan tujuan untuk menebar kebencian terhadap seseorang. Misalnya pada suatu web itu terdapat ujaran kebencian yang ditujukan pada satu orang atau suatu kelompok. Dan ini sangat merugikan bagi sasarannya atau bagi korban. Selanjutnya ada dampak cyberbullying. Dampak bagi korban, dampak psikologis, mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan percobaan bunuh diri. Ini untuk dampak psikologis, mungkin sangatlah merugikan, sangat merugikan bagi korban cyberbullying. Dampak sosial yaitu menarik diri, kehilangan kepercayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarga. Dampak pada kehidupan sekolah, penurunan prestasi akademik, rendahnya tingkat kehadiran, perilaku bermasalah di sekolah. Yang kedua ada dampak bagi pelaku. Dampak bagi pelaku yaitu cenderung bersifat agresif, berwatak keras, mudah marah, impulsif, lebih ingin mendominasi orang lain, kurang berempati,
dan dapat dijauhi oleh orang lain. Mungkin bisa dikatakan dampak bagi pelaku yaitu orang tersebut akan memiliki jiwa atau kepribadian yang individualis dan egois. Pada slide kali ini akan diberikan contoh cyberbullying yang pernah diterima oleh salah satu TikToker muda bernama Bowo Alpelipe. Prabowo Mondardo atau yang lebih dikenal dengan nama Bowo Alpelipe ini ramai diperbincangkan netizen pada pertengahan tahun 2018 silam. Remaja yang kala itu berusia 13 tahun tiba-tiba viral berkat aplikasi TikTok. Ia memiliki ratusan ribu followers di TikTok dan juga Instagram. Bahkan beberapa fans perempuannya memujanya secara berlebihan. Momen ini dimanfaatkan oleh sekelompok oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan kepopuleran Bowo itu dengan menggelar meet and greet berbayar sebesar Rp80.000 untuk setiap orang yang ingin bertemu dan juga berfoto bersama Bowo. Berita tersebut meluas di media sosial sehingga memancing timbulnya haters, terutama dikarenakan beredarnya komentar penggemar-penggemarnya yang mengaku rela menjual berbagai hal atau barang demi bertemu dengan Bowo. Bahkan caption ataupun status oleh fansnya Bowo ini menyebut Bowo sebagai Tuhan. Perilaku tidak menyenangkan yang ditujukan kepada Bowo ini bisa dibilang berlebihan. Selain komentar-komentar yang bersifat mengejek dan menghujat yang banyak ditinggalkan di media sosial Bowo, tidak sedikit pula komentar yang bersifat mengancam bahkan kelewat jahat, seperti misalnya mendoakan Bowo dan keluarganya mati. Tidak berhenti sampai di situ, ada pula haters yang berusaha menyakiti Bowo secara fisik, mengancam Bowo setiap harinya melalui komentar-komentar yang ada di media sosial. Kejadian-kejadian tersebut mengakibatkan Ibunda Bowo khawatir dan akhirnya memutuskan berhenti untuk bekerja demi menjaga keselamatan anaknya. Saat itu, Bowo pun berencana keluar dari sekolah dan memilih untuk mengikuti homeschooling.